Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas soal keperawatan gawat darurat. Oke, ini kebetulan ada 5 soal. Kita akan bahas dari soal pertama ya. Sebelum kita bahas soalnya, langkah-langkah pertama adalah kita baca dulu pertanyaannya, baru kita ke soalnya, biar tidak bolak-balik gitu ya. Oke, yang pertama ini soalnya pertanyaannya, berapakah nilai GCS pasien tersebut? Nah, berarti yang ditanyakan adalah nilai GCS-nya. Nah, jadi kita fokus ke kasusnya, kita lihat untuk penghitungan nilai GCS itu apa aja sih yang dilihatnya. Namun sebelum ke kasus, kita coba buka dulu GCS, penghitungan GCS itu apa aja. Oke, di sini Glasgow Coma Scale ya, GCS. Di GCS ini kita lihatnya yang dewasa ya. Ada eye opening, membuka mata, ada verbal, ada motorik ya. Untuk eye ada 4 poin. Yang pertama adalah membuka mata secara spontan. Jadi ketika kita ke pasien sudah membuka matanya ya. Ini skornya adalah 4. Yang kedua adalah membuka mata dengan rangsangan suara. Ketika kita panggil Pak, buka matanya Pak. Dia membuka mata, maka skornya adalah 3. Selanjutnya adalah membuka mata dengan rangsangan nyeri. Kita panggil tidak membuka mata, maka kita kasih rangsangan nyeri, misalnya dicubit di daerah ujung kukunya. Kalau masih tetap tidak membuka, di daerah sternumnya ya. Ketika dia membuka mata, ketika dikasih rangsangan nyeri, maka skornya adalah 2. Kalau dengan rangsangan nyeri pun tidak membuka mata, berarti itu tidak berespon, berarti nilainya adalah 1. Itu untuk eye. Untuk verbal ada 5 poin. Yang pertama adalah orientasi baik tempat, waktu, dan orang. Ketika kita ditanya namanya siapa, ini waktunya hari apa, sekarang ada di mana, dia bisa menjawab dengan benar, maka skornya adalah 5. Yang selanjutnya adalah poin confused, bingung. Nah, kalau bingung skornya 4. Selanjutnya ada ketidakjelasan kata-kata. Jadi kata-katanya tidak jelas, tidak bisa dimengerti. Dia bicara tapi kata-katanya tidak bisa dimengerti, tidak jelas. Itu skornya 3. Selanjutnya ada kata-kata atau bukan kata-kata, suara yang tidak dimengerti atau hanya mengerang saja. Itu skornya 2. Dan terakhir adalah tidak berespon atau tidak ada suara, skornya 1. Nah, untuk motorik ini ada 6 poin. Mengikuti perintah, jadi Pak angkat tangan kanannya. Dia bisa mengangkat tangan kanannya, skornya adalah 6. Selanjutnya lokalis pain, melokalisasi nyeri, skornya 5. Yang selanjutnya menghindar dari nyeri, skornya 4. Dekortikasi dari nyeri atau fleksi abnormal, skornya 3. Deselebrasi terhadap nyeri atau ekstensi abnormal, skornya 2. Dan tidak berespon, tidak ada gerakan sama sekali, skornya 1. Nah, maksimal skor GCS adalah 15, minimal adalah 3, 1, 1, 1. Oke, kita cek di kasus eye, membuka mata dengan rangsangan nyeri, berarti to pain, skornya adalah 2. Oke, melokalisasi nyeri, ini di motorik, lokalis pain, melokalisasi nyeri, skornya 5. Verbalnya, mengerang tak berarti nih suara yang tidak jelas, skornya 2. Jadi 2, 5, 2, 9. Jadi GCS-nya adalah 9. Seperti itu untuk mengukur GCS. Jadi lebih mudahnya teman-teman harus hafal dulu GCS itu apa aja sih yang dinilai. Ada eye, motorik, verbal. Dan eye itu bagaimana sih penilaiannya dari skor
1 sampai 4, verbal skor 1 sampai 5, motorik skor 1 sampai 6. Silakan dihafal untuk bagaimana pengukuran GCS-nya. Oke, next nomor 2. Kita lihat pertanyaannya. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Oke, ini yang utama. Pasiennya kenapa? Ini pasiennya seorang laki-laki berusia 53 tahun dibawa ke UGD dengan keluhan sesak napas dan cepat lelah. Hasil pemeriksaan fisik, pasien tampak sangat lemah juga gelisah. Tekanan darah 160/90, mmHg, frekuensi nadi 98 kali per menit, frekuensi napas 28 kali per menit, CRT 2 detik, akral hangat. Terapi yang sudah diberikan adalah oksigen 5 liter per menit. Hasil pemeriksaan diagnostik tampak kardiomegali. Nah, di sini kira-kira nih pasiennya kenapa ya? Ini ada kardiomegali, berarti ada masalah di jantungnya. Pasien sesak napas, cepat lelah. Oh, berarti ini mengalami gagal jantung. Oke. Tanda khas gagal jantung yang pertama adalah takikardi. Oke, pasiennya sudah mulai mau takikardi ya, batas akhir normal. Normal nadi kan 60 sampai 100 ya. Ini mau nyampe 100 ya. Selanjutnya ada takipne. Takipne itu napasnya cepat. Ya, napas normalnya 16 sampai 24 kali per menit. Ini sudah 28 kali per menit. Oke, ronki paru, opusi pleura, peningkatan tekanan vena jugularis, udin perifer, hepatomegali. Di sini itu gak muncul. Terus tanda objektif gangguan struktur atau fungsional saat istirahat ada kardiomegali juga. Nah, berarti ini di sini ada kardiomegali hasil pemeriksaan diagnostiknya. Berarti pasien ini menunjukkan mengalami atau menunjukkan gagal jantung. Nah, masalah keperawatan utama pada gagal jantung apa sih? Ya, kalau dari kita lihat dari per poinnya, perfusi perifer tidak efektif, artinya normal 2 detik. Pola napas tidak efektif. Oke, napasnya 28 kali per menit. Tapi ini datanya tidak ada data tambahan seperti pengguna untuk bantu napas cepat dan dangkal ya. Ini tidak ada. Jadi hanya satu ini. Sedangkan tadi di gagal jantung juga takcipne emang tanda khas dari gagal jantung gitu ya. Intensi aktivitas. Nah, di sini hanya cepat lelah saja. Tidak ada tambahan yang lainnya aja seperti setelah aktivitas ada perubahan nadi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini juga terus ada HB-nya juga. Biasanya kalau intensitas aktivitas bukan HB di sini, berarti gambar EKG-nya aritmi juga. Di sini belum muncul data itu. Cemas, di sini hanya datanya gelisah saja. Nah, jadi secara teori pun untuk gagal jantung itu masalah keperawatan utamanya adalah penurunan curah jantung. Ini dibuktikan dengan adanya tampak kardiomegali. Jadi untuk jawabannya di sini adalah penurunan curah jantung. Gitu. Nomor 3. Langsung ke pertanyaan. Apakah tindakan kolaborasi awal pada kasus tersebut? Oke, di sini pertanyaannya tindakan kolaborasi. Coba kita pilih di jawabannya. Pemberian nitrogliserin. Oke, ini kolaborasi. Relaksasi napas dalam. Ini bukan kolaborasi, ini tindakan terapeutik yang bisa dilakukan oleh perawat ya. Anjurkan tirah baring. Ini juga sama tindakan terapeutik tindakan yang bisa mandiri dilakukan oleh perawat. Pemberian oksigen kolaborasi, pemberian morfin kolaborasi. Ini ada 3 poin A, D, E yang kolaborasi. Cuma ini mana sih yang pertama diberikan pada pasien tersebut? Nah, ini kira-kira pasiennya kenapa? Kita coba cek kasusnya. Seorang perempuan berusia 55 tahun dibawa ke IGD karena mengeluh nyeri dada sejak 2 jam sebelum masuk rumah sakit. Nyeri menjalar dari dada kiri kemudian menyebar ke punggung dan dirasakan hilang timbul. Hasil pengajian dapatkan data pasien mengatakan nyeri dengan skala nyeri 8.
Numerik rating scale 0 sampai 10. Tampak meringis dan akral dingin. Edema tidak ada, tekanan darah 160/90, frekuensi nadi 90 kali per menit, frekuensi napas 28 kali per menit. Hasil EKG menunjukkan adanya ST elevasi di lead 1, 2 APF. Oke, di sini kasusnya pasien mengeluh nyeri dada dan ada gambaran EKG ST elevasi di bagian inferior 2 dan APF, ya. Jadi menandakan ada infark miokardium. Nah, jadi infark miokardium ini untuk penelasanannya adalah nyeri. Tadi kan pasiennya mengeluh nyeri, ya, nyeri akut. Apa sih intervensinya? Yaitu pain management. Pain management yang pertama identifikasi karakteristik nyeri. Tadi udah di kasusnya karakteristiknya, skalanya, PKRST-nya sudah. Tinggal selanjutnya beri oksigen 2-4 liter per menit. Beri nitrogliserin, beri morfin jika nyeri tidak reda, ya. Jadi yang pertama diberikan adalah oksigen. Baru setelah itu nitrogliserin sublingual dan morfin jika nyeri tidak reda melalui IP intravena. Jadi, tindakan kolaborasi awal adalah pemberian oksigen. Itu ya. Oke, next nomor 4. Apakah tindakan sebelum dilakukan pemasangan alat tersebut? Alat apa? Perawat hendak memasang oropharyngeal airway pada pasien. Oke, oropharyngeal airway. OPA. Pasien akan dipasang OPA. Apa yang harus dilakukan? Langkah-langkahnya seperti apa untuk pemasangan OPA? Oke, kita cek di sini. Kaji tingkat kesadaran pasien. Kalau pemasangan OPA, biasanya pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Oke, di sini tingkat kesadaran SOFOR. Selanjutnya, adakah suara napas tambahan dan gag refleks? Biasanya kalau pasien tidak sadar, akan terdengar suara snoring. Pangkal lidahnya jatuh ke belakang. Nah, dan biasanya tidak ada refleks muntah. Maka harus dipasang OPA. Selanjutnya, pilih ukuran OPA. Nah, ukuran OPA ini bermacam-macam dan ada berbagai warna juga untuk OPA. Nah, di sini ukurannya dari yang kecil sampai yang besar. Nah, bagaimana cara menentukan bahwa orang tersebut ukuran ini sampai yang ini? Cara mengukurnya adalah dari ujung mulut sampai ujung telinga. Dipaskan, ya, dari ujung mulut sampai ujung telinga. Nah, kalau sudah pas dari ujung mulut sampai ke ujung telinganya, buka mulut pasien dengan manuver chin lip atau teknik close finger. Close finger, ya. Terus bersihkan jalan napas jika perlu. Kalau ada secret atau ada apa, bersihkan terlebih dahulu. Kalau ada secret misalnya dengan finger sweep gitu, ya. Kalau perlu dengan suction kalau ada suctionnya. Terus masukkan OPA secara terbalik. Oke, bagaimana cara memasukkannya? Nah, jadi masukannya seperti ini dulu, ya. Seperti ini masukkan. Ketika sudah masuk, baru putar 180 derajat. Nah, sampai seperti ini. Sampai seperti ini. Nah, kalau sudah, ya, cek setelah terpasang apakah masih terdengar suara snoring atau tidak. Nah, kalau sudah terpasang, biasanya suara snoring tidak terdengar lagi. Oke, seperti itu untuk ini. Jadi di sini apa tadi? Mengukur alat dari dahi ke perut itu untuk NGT. Membuka mulut pasien dengan close finger. Ini setelah pengukuran. Jadi mengukur alat dari ujung telinga ke ujung mulut. Ya, berarti tadi ini mengukur ujung telinga ke ujung mulut. Mengukur alat dari ujung telinga ke ujung hidung itu untuk NPA. Mengukur alat dengan membandingkan dengan kelingking pasien itu untuk NPA juga. Jadi untuk OPA adalah mengukur alat dari ujung telinga ke ujung mulut. Selanjutnya nomor 5. Apakah tindakan evaluasi yang dilakukan pada pasien tersebut? Pasiennya kenapa? Pasiennya mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang.
tampak gelisah, tekanan darahnya 210/110. Wah, tinggi sekali. Ini hipertensi sudah derajat 2 ya, menurut JNC 8. Nadinya 105 kali per menit, napasnya 30 kali per menit. Nah, tapi pasien diberikan terapi antihipertensi karena kalau tidak ini akan muncul komplikasi-komplikasi yang berbahaya. Jadi ini harus diberikan obat antihipertensi. Nah, apa yang harus kita evaluasi terus pada pasien tersebut? Pertamanya pilihannya keluhan sakit kepala. Nah, sakit kepala biasanya emang ini tapi biasanya berkurang ditambah dengan anti nyeri ya kalau sakit kepala. Terus tekanan intrakranial ini agak susah juga untuk mengeceknya. Terus penurunan tingkat kesadaran pasiennya tidak terlalu untuk tingkat kesadarannya karena pasiennya sadar juga. Observasi adanya reaksi alergi secara ketat. Biasanya untuk terapi antihipertensi tidak ada reaksi alergi kecuali kalau tambah antibiotik. Nah, di sini penurunan tekanan darah secara bertahap. Nah, kenapa harus dicek terus cek teratur ya tekanan darahnya? Karena jangan sampai tekanan darahnya turun drastis dari 210 sampai 100 gitu ya, 100/80. Itu terlalu drastis turunnya. Itu juga akan berakibat jelek kepada si pasiennya. Jadi di sini untuk nomor 5 jawabannya adalah penurunan tekanan darah secara bertahap. Oke, mungkin itu untuk bahasan soal kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Silakan teman-teman baca kembali terkait dengan materi-materi keperawatan gawat darurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.